Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mungkin ini satu sudut pandang, ya. Satu sudut pandang dari sekian banyak cara orang memandang tentang agama. Kenapa Barat begitu tidak suka kepada fundamental Muslim? Ya. Kenapa Barat sangat tidak suka kepada khilafah, gitu kan? Itu dianggap menghalangi usaha mereka. Padahal ketika itu jalan pun tidak mungkin menghalangi mereka. Karena dalam Islam tidak boleh kita menghalangi siapapun, ya kan? Bahkan pada saat khilafah Islamiyah berdiri tegak sampai ditumbangkan oleh Kemal Atatürk, Barat atau mereka yang non Muslim ikut makmur, iya kan? Tapi kenapa dimusuhi? Kemudian umat Islam ini dipaksa untuk memahami bahwa Islam itu adalah ajaran untuk mengantarkan kita kepada kematian yang baik. Gitu. Jadi ajaran untuk mengantarkan kita kepada kematian. Tentang kehidupannya, mari ikut Amerika. Nah itu. Tentang kehidupannya, mari kita ikut Eropa. Kalau kematian, siapkan dengan agamamu. Kan itu. Jadi kesannya Islam ini betul-betul ajaran yang menyiapkan kita untuk menghadapi kematian. Padahal pertanyaannya, hari meninggal perlu disiapkan nggak? Persiapan menuju kematian. Asa tidak perlu kan itu ya. Nggak perlu. Kematian tuh nggak usah disiapin karena kita akan meninggal. Yang harus dilakukan, Mang Budi, itu harus diwaspadai kematian itu. Nah, pewaspadaan kematian caranya berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ini akan terungkap, akan tampil dalam bentuk silaturahim. Bohong orang nyebut sudah berakhlak mulia atau disebut sudah berakhlak mulia kalau dia tidak sanggup bersilaturahim. Bayangkan seorang muslim yang bersilaturahim dengan akhlak mulianya, dia akan memiliki jejaring yang luar biasa. Saya sebut saja, saya punya teman 20.000 orang. Kira-kira dalam bisnis saya bakal sukses nggak? Sukses, sudah nggak akan kemana-mana itu. Atau di kampung saya punya sahabat. Semua tetangga saya ada 300 atau 400 orang. 400 kepala keluarga, 400 rumah baik sama saya dan saya baik sama mereka. Kalau saya buka warung kira-kira laku nggak? Laku. Itu yang ditakutkan oleh Barat. Ketika muslimin menjadi orang yang baik, kemudian memiliki jejaring silaturahim yang bagus. Seperti itu. Artinya apa? Seperti kita ketahui dalam pembahasan kita sebelumnya, bahwa agama adalah ibadah, ya kan? Dan tugas kita adalah ibadah. Hidup kita dilahirkan untuk ibadah, dan semua ibadah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang takwa. Ketika kita menjadi orang takwa, kita akan rindu kepada Allah. Kalau rindu kepada Allah dan tahu bahwa Allah itu maha agung, maha besar, kira-kira kita bisa nggak sih kerja asal-asalan? Enggak lah, enggak. Kang Eza punya perusahaan, Kang Eza. Kang Eza punya perusahaan, kemudian ada pasukannya, ada 20 orang, dan semuanya kagum kepada Allah, takut mendapatkan murka Allah. Kira-kira 20 orang ini akan optimal nggak kerjanya? Wah, akan luar biasa. Itu yang membuat ajaran Islam tidak sampai 23 tahun dipimpin oleh Rasulullah bisa menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia di zaman Rasulullah masih hidup. Itu kan. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita sekarang ngaku muslim, janganlah malu. Yukadzibu biddin. Kita berdusta tentang pengakuan kita. Katanya Islam tapi gawe pas-pasan. Katanya Islam tapi asal-asalan. Katanya Islam tapi masih rajin menunda. Kayak lah kagok. Jangan itu. Kenapa jangan? Boleh nggak Allah menunda terbitnya matahari? Boleh nggak Allah menunda terbitnya bulan? Boleh nggak Allah menunda hadirnya rizki? Boleh nggak Allah menunda nafas kita? Kelawan, istilah itulah nafasnya. Bisa nggak? Nggak mungkin. Kalau Allah menunda, rusak semua. 2 detik matahari telat, rusak. Dan kita akan meniru itu. Allah saja tidak pernah menunda, kenapa kita menunda kan itu ya? Itu.
Nah, jadi ibadah ini menghasilkan ketakwaan dan ketakwaan ini menghasilkan pengertian tentang agungnya Allah. Dan pengertian tentang agungnya Allah membentuk karakter kita untuk melakukan sesuatu yang tidak membuat kita malu di hadapan Allah. Nah, kemudian sikap takwa itu menghasilkan silaturahim, dan silaturahim yang baik, yang jujur. Kalau saya berbuat baik kepada Iman, santun kepada Nana, kepada Mang Andi, kepada kita semua di sini, kawan, ke Ibad, saya baik kepada semua, itu baik saya itu bohong kalau ternyata saya tidak baik kepada anak dan istri saya, ya kan? Tipu itu. Dan itu juga masih disebut bohong kalau saya tidak baik kepada mertua, kepada orang-orang terdekat saya, kepada orang tua saya, mertua saya, kepada tetangga. Kalau saya belum baik kepada mereka, kebaikan saya kepada orang banyak itu bohong. Kalau yang seperti itu boleh nggak saya sebut munafik? Ya, itu munafik. Siga nu nyak gitu kan. Wah, hari ke tetangga santun eta Mang Andi. Apalagi ke istrinya tetangga. Geus juara we. Ece damang. Ece gaduh jajan teu. Ari ka istri tara kan aras gitu. Kan itu teh bahaya kan itu. Nah, jadi Islam membangun silaturahim. Silaturahim adanya di rumah. Kalau di rumahnya komunikasinya sudah bagus, semua penuh kejujuran, dan memang sekarang doa-doa istri untuk suami itu diijabah oleh Allah. Suami pembohong kata istri kan. Dasar laki-laki teh pembohong semua kan, itu kata istri. Itu doa diaminan. Padahal kita semua laki-laki dididik jujur, dan kita jadi bohong setelah menjadi suaminya kan itu. Dialah yang membuat kita jadi pembohong. Gitu tadi Kak. Iya, masih jujur. Jujurnya sakir udah nanya. Komongke. Itu. Jadi insya Allah, kalau rumah kita sudah hebat komunikasinya seperti itu, saya lebih boleh kalau saya mau mengukur gini. Satu saat ada istri marah gitu sama suaminya, dan marahnya terus-terusan. Terusnya teureun-eureun. Sampai anaknya besar, sampai anaknya sukses. Istrinya tetapnya cemburu. Saya bilang, Bu, kenapa cemburu? Itu lihat si Akang tuh macam-macam pisan. Itu persis seperti cerita ada ya di media. Ada suami istri di lift, pas bertiga sama perempuan lain. Pas perempuan disuruh keluar sama suami, silakan ibu dulu. Istri itu langsung melotot, ya silakan ibu dulu. Pas keluar langsung, silakan ibu dulu. Terus 5 tahun kemudian, pas si ibunya, mama makan sok duluan. Sok duluan, silakan ibu dulu. Terus sudah umur 70 tahun gitu kene. Silakan ibu dulu. Ayo, itu sejarah itu. Jadi artinya wanita itu tidak pernah melupakan kesalahan. Jangan berbuat salah di hadapan istri sekecil apapun. Diulang-ulang itu. Iya kan? Dia diulang terus. Ada siaran ulang terus. Kan bahaya itu. Nah, ngeteli. Jadi kalau kita sudah baik komunikasi kita di rumah, kira-kira ada nggak istri seperti itu? Saya pernah mengatakan gitu kepada si istri yang terus-terusan dendam itu sama suaminya. Terus-terusan curiga sama suaminya. Apa bahasa saya? Bu, ukuran laki-laki baik atau tidak baik lihat anaknya. Kalau sukses dia baik. Salah cemburu ibu. Salah tuduhan ibu. Memang sih suaminya pernah ngopi bareng sama perempuan lain. Tapi saya yakin hatinya bersih itu. Tulus itu. Ngajak ngopi salahnya. Salah kesimpulan. Iya, tulus itu kepada istrinya. Dia fun aja, bahkan tidak sampai ke fun. Bahkan tidak sampai untuk suka-suka gitu kan. Hanya sekedar ngopi weh. Itu langsung dicemburui sama istrinya. Dan ukuran laki-laki mah di situ atuh. Sukses nggak anaknya itu. Yang disebut sukses apa? Tidak aneh-aneh. Bukan kerjanya bagus, bukan yang disebut sukses. Anaknya tuh aneh-aneh itu. Ya? Ya, untuk koprol, gingkang, nepikeun ka loncat tinggi, ngaluncatan tiang listrik misalnya tuh, kabel listrik kan. Wah, itu ngerenyet itu. Jadi anaknya tuh standar aja, standar baik gitu ya, standar baik ya. Standar baik. Sholat, saum, biasa. Itu baru
Saya bilang, ibu sudah sukses anak ibu. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ibu punya suami yang luar biasa seperti itu. Itu. Artinya apa? Suaminya masih pegang agama. Iya kan? Anaknya masih pegang agama. Sepanjang agama masih dipegang sebagai pembentuk karakter dirinya. Insya Allah. Nah, bagaimana mematahkan barat? Mematahkan barat kita berakhlak mulia saja. Barat luas kok. Kalau umat Islam di kota Bandung ini semua berakhlak mulia. Atas kepemimpinan Bapak Farhan sebagai wali kota. Jeung rada aneh di kamar meresmikan apa? Kampung Pelangi. Kunon tadi disebut Kampung Hideng Bodasnya. Nah, kudu Pelangi gitu kan. Kita tuh sedang merasa gimana gitu sama Pelangi itu ya. Itu. Iya. Da kaum Pelangi mah ke rumah sah. Itu kaum Pelangi. Jadi geus tong aku. Jadi, Barat tuh punya kebiasaan seperti itu. Dia tidak suka kepada umat Islam karena itu. Dan mungkin kita tidak perlu fundamental, kita tidak perlu ekstrim ya. Kita tidak perlu berpikir untuk menegakkan khilafah meskipun berharap. Sudah satu rumah berakhlak mulia. Nular ke rumah sebelah-sebelah. Satu RT berakhlak mulia. Se-RW berakhlak mulia. Sekelurahan berakhlak mulia. Bahkan kita semua sekota Bandung berakhlak mulia. Nular ke kota yang lain berakhlak mulia. Kira-kira ngegeter nggak tuh orang-orang kafir yang sengaja menyerang Islam ya, melalui lembaga-lembaga yang sengaja mereka dirikan? Apa yang dibuat oleh mereka untuk membuat umat Islam tidak berdaya? Ada kalimat, mari kita manfaatkan kekuatan doa. Sigan benernya. Hayo orang teh nyala lingkur, diam semua di atas sajadah ngada doa we. Padahal syarat berdoa itu yaitu Mang Andi, berakhlak mulia. Jadi untuk bisa dikabulnya doa, pantaskan diri kita untuk dikabul doa. Dan Allah juga tidak akan mengabulkan sembarangan. Ayo bunyi sada kabulkan, ayo sada kabulkan. Enggak lah, bisa rusak dunia. Yang berakhlak mulia itu permohonannya tidak melulu keluar dari hawa nafsunya. Yang tidak berakhlak mulia pasti nafsu yang ceritanya. Kan itu. Seperti tahajud. Mari kita berdoa dalam tahajud. Syarat tahajud apa? Sholat wajib jalan, rawatib jalan. Kan itu. Baca Quran jalan. Doa sesudah sholat wajib, setiap sholat jalan. Wiridannya jalan, baru tahajudnya benar. Iya kan? Ya sholat subuh 6:30. Duhur 2:30. Asar 6:30. Maghrib jam 7 kurang. Pas Isya jam 12. Jam 12:30. Sah. Pas terus tahajud. Cek malaikat teh hari maneh. Hubungan dengan gini. Saya pengen dapat hubungan eksklusif dengan Iwan. Apa yang harus saya lakukan? Ngobrol. Untuk bisa ngobrol, apa yang harus saya lakukan? Sering ketemu. Terus ketemunya saya tidak pernah ingkar terhadap waktu yang sudah. Nanti ketemu jam 5 saparapat, siap. Nanti jam 7 ketemu, siap. Selalu ketemu. Suatu saat saya dapat kesempatan eksklusif, ngobrol khusus, kira-kira diijabah nggak? Itu. Ya, sholat terarad. Oke, sholatnya jalan, rawatibnya jalan, tahajud diterima nggak oleh Allah itu? Pasti diterima. Dicatat sebagai amal soleh, tapi tidak akan memberikan efek dari tahajud. Efek tahajud kan sekaulan sakila, ya, kalimat yang berbobot. Maqamah mahmuda, tempat yang terpuji. Itu orang-orang tahajud. Itu tidak akan diberi buat orang yang asal-asalan. Nah, kemudian saya pernah dapat nasihat. Kamu setelah rumah tangga nggak akan pernah bisa memimpin istri kamu. Dan pasti kamu akan bertemu dengan ragam perbedaan dengan istri. Karena manusia dilahirkan dari dua manusia yang berbeda. Lingkungan beda, mimpi beda, angan beda, bisikan setan beda. Jangankan kamu dengan istri kamu. Saudara kembar aja yang bareng-bareng tirahim keneh, ayah gelutna, betul? Apalagi nanti nikah dengan calon yang mual cocok. Mual. Kalau cocok bahaya heureun, kalau sudah cocok berhenti dia.
Tapi ketidakcocokan itu kan membangun dinamika yang membuat kita makin bijaksana. Itu. Apa nasihatnya? Apa nasihatnya? Kamu nggak akan bisa mimpin istri dan keluarga kamu. Terus titipkan kepada Allah. Caranya tahajud. Pendek nasihatnya tahajud. Ternyata syarat untuk tahajud tuh sholat di masjid. Ya kan? Sholat tepat waktu. Rawatib, baca Quran, ngadoa, wirid. Pantesan tahajud dijadikan dinilai sebagai sholat yang luar biasa, Mang Budi. Gak usah kasep jadi lalaki mah. Cukup tahajud, insya Allah menyala. Hurung lah. Hurung. Iya. Kemana aja pas. Jangankan orang yang kenal, yang gak kenal aja dia akan hormat ke kita. Yang gak kenal itu bakal hormat ke kita. Itu kan luar biasa itu. Nah, jadi, Masya Allah. Kepala keluarga bisa memimpin istri dan anak-anak kalau memang bergantung pada Allah. Sering datang ke masjid. Nanti ketika kita, kalau saya sering datang ke rumah Eja, nggak ketemu sih. Cukup nutupkan pagarna, jalan. CCTV ngelihat, terus lewat lagi pagar muka, tutupkan deh. Suatu saat Eja ngecek CCTV. Ini siapa yang rajin nutupin pintu itu? Nggak tahu, Pak. Orang sana. Oh, bager. Dia nutupin pintu supaya aman, kan itu. Suatu saat saya datang, ketemu. Om, saya ada masalah. Kamu yang biasa nutupin pintu ya? Iya. Masalah apa? Tahu bayaran budak. Mayar naon? Mayar ngojay geus 30 minggu. Saya mayar ngojay, mayar sekolah mau pantas sih mayar ngojay. Ngojay di mana? Di Walungan. Kira-kira dibantu nggak? Dibantu karena kita sudah biasa ketemu. Sudah biasa membantu tanpa pamrih, ya kan? Itu. Kita datang ke masjid. Boleh nggak ke masjid? Boleh. Terus datang ke masjid tanpa pamrih, kan udah sholat. Kira-kira suatu saat minta kepada Allah, pada saat tahajud diterima nggak? Didengar, dibantu oleh Allah. Itu. Banyak orang tahajud, wah pagi-pagi teh huay tamangan kita. Nih kunon huay tahajud, balaga pisan. Malam kebablasan 43 rakaat, aduh. Lupa sugan teh antang we orang teh mendin husu. Pantesan nabinya, langsung ngayang sarua jeung nabi. Pantesan nabinya. Insya Allah. Itu. Syaratnya udah ngasih tahu aja. Pemimpin kota Bandung. Mual bisa mimpin mun teu tahajud. Pemimpin Jawa Barat. Nggak bisa, Jawa Tengah, Jawa Timur, semana juga pemimpin nggak bisa mun teu tahajud. Nggak akan dibantu oleh Allah. Pemimpin Indonesia, Bapak Presiden, apunten. Bapak Presiden. Mual bisa mimpin Indonesia, tahu Mas Gibran, mual bisa mimpin Indonesia untuk tahajud. Kalau tidak bergantung pada Allah, syarat tahajudnya diikutin tadi. Iya kan? Itu. Dari tahajud ada tauhid. Kalau sudah tauhid, saya bertauhid, kemudian saya korupsi. Terus saya sadar, istighfar, astagfirullahaladzim, diampuni mah. Diampuni. Korupsi saya 100 triliun, diampuni mah. Allah tidak melihat angkanya, tapi lihat tobatnya kan itu. Terus saya pergi ke dukun. Eja pergi ke dukun sekali. Dah, tapi berpengaruh dukun teh. Diampuni enggak? Enggak. Jadi mana dosa yang lebih besar? Korupsi 10 triliun, 100 triliun? 100 triliun atau pergi ke dukun sekali? Pergi ke dukun jauh lebih dosa. Terus nu rajin pergi ke dukun teh anti korupsi. Hoyo nyarekan korupsi. Kira-kira pantas tuh? Pantas. Terserah dengan itu. Yang jelas berlindung kepada Allah, minta bantuan Allah, dan terus tahajud. Nah, hadirin, sahabat semua, juga di Instagram ya. Ini saya ngajak ini, gimana ya cara mengalahkan Barat. Barat itu melemahkan kita dengan hal-hal seperti tadi. Kekuatan doa. Padahal betul doa itu akan kuat kalau kitanya baik, pantas gitu kan. Terus ada lagi, barang siapa membaca ini, maka Allah akan cinta. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya pernah mendengar satu saat di perjalanan, mungkin dia dicintai Allah, saya nggak tahu. Rok mini, wajah warna-warni. Tapi dia diam gitu kan, sambil jalan
nggak aneh-aneh, dia nyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ih, wiridan zikir dia. Mungkin dia ahli surga, saya enggak, karena saya nganggap buruk dia kan itu. Tapi dia juga pantas nggak menyebut subhanallah. Di tengah dia tidak mensucikan diri. Pantas nggak dia memuji Allah? Di tengah dia tidak sedang terpuji di hadapan Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Pantas nggak dia mengucapkan la ilaha illallah, sementara dia masih saja menganggap badannya yang indah sebagai sesuatu yang sangat berharga dibandingkan Allah. Kenapa? Dia tidak menghormati Allah, hukum Allah dia tidak ambil kan itu. Jadi badan dia dianggap lebih berharga daripada hukum Allah. Terus pantas nggak dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sementara dia begitu angkuh dengan indahnya betis dia. Wallahu a'lam, mudah-mudahan diterima ya oleh Allah. Tapi hidup itu bukan untuk itu, bukan untuk wiridan. Kalau ada perintah, ucapkan, karena ini kalimat yang sangat disukai oleh Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Oke. Tapi betul-betul hadir dalam sikap kita. Subhanallah. Andi betul-betul iman, betul-betul menjaga kesucian diri. Kan itu ya. Menjaga kesucian diri itu bukan harus kalem kemudian siganu jaim. Ngobrol aja tunduk sama orang lain. Kang Iman, siganunya degungkeun ke orang. Biasa. Kalau ditanya orang teh tatap wajahnya, kalau bukan mahram tunduk kita, maaf. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki kira-kira tidak ada kerenyet, tatap. Iya kan? Kalau kira-kira pelangi jangan. Tatap, jawab kalau ada orang bicara teh. Jangan, jangan. Meskipun jawabannya, tapi tetap kata-kata itu penghargaan. Mandi itu kopinya hidung, mohon hidung itu lu. Raos pisan, enak beureun jawab. Mandi itu kopi hidung, iya. Sumpah yang ngetepel aing. Itu sih gak. Iya. Kan geuleuh eta teh. Jangan jadi orang geuleuh lah, ya kan? Itu. Ngegelehin itu. Jadi Masya Allah, banyak lagi hal-hal quotes atau kalimat-kalimat yang mengkerdilkan ajaran besar, ajaran mulia al-Islam. Banyak sekali sekarang. Wah, memayapada tuh, mengelilingi dunia ini kalimat-kalimat indah itu. Sampai kalimat ajaran Islam itu bukan ajaran perang, tapi ajaran damai. Saya langsung ngejawab kondisional. Butuh perang, ajaran Islam, ajaran perang. Butuh damai, ajaran Islam, ajaran damai. Kan itu. Seperti itu. Jadi kita direndah, ini kan. Sampai ada bahasa, Islam itu tidak suka merusak. Kota kita tuh sudah bagus, jangan lagi dirusak oleh demonstrasi. Jangan lagi dirusak oleh penegakan khilafah. Wih, kurang teh. Bukan. Kalau kita, bangunan semua di sini seperti di Gaza semuanya rusak, kira-kira aman nggak? Aman lah, terserah mau rusak ya kan. Kita bisa ngebangun lagi insya Allah. Bahkan bisa jauh lebih baik ngebangunnya. Ada nggak yang rumah kebakaran terus dibangun lagi jadi lebih buruk dari sebelumnya? Hah? Nggak ada. Ada nggak ya kota yang kena gempa bumi terus dibangun lagi lebih buruk dari sebelumnya? Nggak ada. Semua lebih baik. Ada nggak seorang yang ditinggalkan istri kemudian dapat ganti istrinya lebih buruk dari istrinya? Nggak ada, pasti lebih baik kan itu ya. Itu. Jadi tenang gitu kan. Nah itu. Islam oleh mereka dikerdilkan, padahal ajaran Islam ajaran untuk orang hidup. Untuk orang hidup, untuk orang meninggal. Untuk yang hidup. Terus kalau sudah meninggal boleh nggak berkurban? Kumaha carana kan kudu hirup heula nya gitu. Nah itu. Jadi jangan dipotongkan kurban untuk yang meninggal, nggak usah kecuali dia sudah pernah saya akan kurban tahun ini, tahunnya meninggal bayar hutangnya. Ya itu disebut hutang. Ya itu disebut bayarkan. Seperti itu. Saya akan berhaji tahun ini. Ternyata keburu meninggal, hajikan dia, berangkatkan. Kan itu. Ibadah. Diganti oleh anaknya kan seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada niat mah saya tidak niat atau niat haji terus diberangkatkan oleh anaknya itu relatif ya.
Artinya sepertinya mah tidak gitu, tidak perlu seperti itu. Dan yang bersangkutannya aja nggak niatkan itu ya. Dan berhaji itu betul-betul ibadah fisik mental yang bersangkutan. Ibadah itu betul-betul perjalanan fisik mental yang bersangkutan, yang sudah meninggal sudah tidak perlu lagi. Jadi karena agama untuk orang yang hidup, maka yang hidup untuk apa pakai agama? Yaitu untuk takwa tadi, yang ujungnya adalah silaturahim. Jadi agama itu apa? Agama itu silaturahim. Menurut saya seperti itu. Luar biasa nggak? Kalau umat Islam sudah bersilaturahim dengan cara benar, kita punya jejaring yang sangat luas, kira-kira akan ada nggak umat Islam terbelakang? Mual, kita akan saling pikul, saling dukung kita. Nggak akan. Terus ketika silaturahim, saya dengan Nana ada perbedaan pendapat nih dalam urusan bisnis. Tapi tetap koridor kita, koridor silaturahim. Kira-kira perbedaan ini akan menghancurkan atau saling memajukan? Saling memajukan. Oke lah, kita tidak bicara tentang khilafah. Tapi mari kita tegakkan silaturahim. Rada berat lah, ya kan? Silaturahim atau Nana ngelihat iman. Iman rada susah nih sama istrinya. Wah, rada capek gitu kok istrinya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nana? Diberikan istri baru. Guys, tah gitu. Iya. Iya, daripada kamu rudet dengan yang itu, sudah, yang itu didik dengan baik, sok hiburan yang ini, kan beres. Betul. Kebahagiaan kamu dari sini. Sok, no itu mah didik aja dengan sebaik-baiknya. Jangan ditalak, kan itu. Yes. Kita akan silaturahim saling membahagiakan sahabat, kan itu. Nah, mulai ibu-ibu penonton di Instagram, oh kacau, tuh. Kacau. Terserah kau lah itu. Ini urusannya agama saja mengizinkan, kenapa kalian harus melarang, kan itu. Itu. Baik, itu saja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nanti kita lanjutkan dalam sesi HDCI. Ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita terus dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.